Elia Miron. Ini saya gatal kalau ini. Ya. Dan kita tuh sangat toleran. Indonesia itu adalah negara yang sangat toleran, tapi jangan dibakar. Sebelum Anda beropini, pahami dulu kondisinya dan jangan memercikan api. Karena kalau asal bicara, asal bersuara, monyet juga punya suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi viral ya di media sosial tentang Elia Miron ini. Yang katanya Isa Al-Masih itu berbeda dengan Yesus Kristus. Dan ini juga dikomentari oleh orang-orang yang mumpuni di bidangnya ya. Di antaranya Deddy Corbuzier dan juga yang lainnya. Mari kita simak videonya. Saya harus katakan ini, tapi bagaimanapun secara pribadi, saya harus ungkapkan ke teman-teman. Israel itu, kekristenan itu nggak boleh lepas dari Israel. Aku pengen tanya gini ya, Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama? Oh tidak. Hah? Itu hanya anggapan orang yang, maaf dokter, saya harus katakan. Saya bertanya ini ya, saya bertanya saya ya. bukan sombong ya, Oke. Saya bukan sombong, tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih itu berbeda. Nah, ada lagi nih satu, Elia Miron. Ini saya gatal kalau ini. Ya. Karena Anda koar-koar soal agama. Jangan dikaitkan dalam peperangan Israel dan Palestina. Itu hak Anda juga bicara. Nggak apa-apa, saya masih bisa terima. Yang jadi masalah adalah ketika Anda membawa Alkitab, satu agama dalam pembahasan tersebut, lalu membandingkannya kitab tersebut dengan kitab agama yang lain. Di sini masalahnya. Deddy Corbuzier ini buat video ini karena kegatelannya. Jadi ibaratnya terusik gitu. Sebenarnya nggak mau ngomong sih, cuman karena terusik jadi terpaksa harus ngomong. Di sini problemnya. Anda masuk ke kamar orang lain dan Anda koar-koar seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda. Saya aja nggak berani nih ngomongin apa yang Anda omongin. Ngulangnya aja saya nggak berani. Karena ini very sensitive. Dan kita tuh sangat toleran. Indonesia itu adalah negara yang sangat toleran, tapi jangan dibakar. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ya, tepat sekali yang diomongin Deddy Corbuzier ini. Jadi masalah agama itu adalah keyakinan, dan keyakinan itu di Indonesia dilindungi, bebas untuk memilih. Mau pilih A, mau pilih B, terserah. Yang penting satu sama lain jangan sampai ribut, apalagi keributan itu dibuat-buat atau dipancing-pancing oleh pihak-pihak yang tidak jelas. Jadi agama lu, agama gua, nggak dibanding-bandingkan. Ini kayak bapak-bapak gang ngebandingin anaknya sama anak orang lain. Terus ngomong, anak lu jelek, anak lu sekolahnya nggak pinter, anak gue dong digebukin, lu percaya nggak? Sebelum Anda beropini, pahami dulu kondisinya dan jangan memercikan api. Pahami dulu sensitivitas dari masalah tersebut, lalu lakukan riset. Kalau risetnya pun mendukung, buktikan risetnya. Karena kalau asal bicara, asal bersuara, monyet juga punya suara. Ya, ini kalimat yang sangat menohok sekali ya. Kalau hanya bicara, semua orang juga bisa bicara. Jangankan orang, hewan-hewan juga bisa berbicara. Baru satu Elia udah ketir-ketir, gimana kalau 10? Banyak banget komentar begitu. Sini ngumpul sini yang ngomong begitu. Kalimat begitu keluar dari nalar yang gak nyampe, sehingga kalian gak bisa bedain antara ketar-ketir dan risih. Saya kasih analogi ya, biar mudah dipahami. Orang kalau ketemu singa itu ketar-ketir, tapi kalau orang ketemu lalat itu risih. Orang bereaksi terhadap Elia itu bukan ketar-ketir, tapi risih karena dia udah keluar pagar. Minta direvisi tafsir lah, padahal kitab dia sendiri butuh
sandaran kitab sebelumnya. Yang itu sudah banyak terjadi perubahan di dalamnya, walaupun dia ngakunya sama. Bukan sekedar tafsir, emang standar ganda si Elia ini. Terus kalimat asumsi teologis, nabi palsu, tulisan-tulisan palsu. Dia emang gak nyebut apa dan siapa yang palsu, tapi dia dan orang-orang tahu apa yang dia maksud. Makanya orang bereaksi, dan sekali lagi reaksi terhadap lalang itu bukan ketar-ketir, tapi risih. Kalian membangga-banggakan Elia, kalian itu nggak ngerti sama ucapannya. Kalian itu cuma kagum dengan cara dia bernarasi. Dr. Richard aja pusing ngomong sama dia tuh. Saya kasih tahu ya, tanda seseorang paham dengan yang dia ketahui, dia bisa memberitakan itu atau menyampaikan itu dengan bahasa yang sederhana sehingga banyak orang yang mengerti. Itu tanda seseorang paham dengan apa yang dia ketahui. Tapi kalau orang menyampaikan sesuatu dengan susunan kata yang sedemikian rupa, terus orang yang mendengarnya membatin, ini apa sih? Itu bukan tanda dia paham dengan yang dia ketahui, tapi dia pengen terlihat pintar. Silakan Elia mau promosiin agamanya, silakan posting sebanyak-banyaknya. Gak akan ada yang ketar-ketir. Jangan sampai keluar pagar. Mau bilang nabi palsu, tulisan palsu, silakan itu disampaikan di internal Elia sendiri. Tapi kalau keluar pagar, orang akan bereaksi. Dan akibatnya yang gak tahu jadi tahu, yang yakin makin yakin sama Al-Quran. Karena muslim yang fokus pada ilmu perbandingan agama. Ini yang komentar siapa ini? Saya no komen kalau ini ya. Jadi dia hanya menyentil Elia bahwa jangan sama poinnya seperti Deddy Corbuzier, jangan keluar dari pagar. Jadi intinya itu. Kita lihat lagi yang lain. Itu hanya anggapan orang yang, maaf dokter, saya harus katakan, saya bertanya ini ya, saya bertanya saya ya. bukan sombong ya. Oke. Saya bukan sombong, tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih, itu berbeda. Begini, jadi kalau dia mengatakan Yesus bukan Isa, berarti dia belum punya yang ini, atau belum punya bahkan yang ini. Ini lebih kuno lagi. Ada beberapa Bible yang menggunakan nama Isa Al-Masih. Nggak usah yang kuno-kuno lah. Ini ada satu catatan yang penting juga. Kata Elia Miron, Yesus Kristus itu tidak sama dengan Isa Al-Masih. Kalau saya sih logikanya gini ya, gampang aja. Bisa jadi katakan kalimat dia ini benar. Yesus Kristus dengan Nabi Isa itu berbeda. Berbeda gimana maksudnya? Berbeda bahwa di dalam segi pandangan, keyakinan. Yesus Kristus itu adalah yang diyakini oleh orang Kristen. Kalau Isa Al-Masih itu yang diyakini oleh orang Islam. Jadi berbeda, maksudnya berbeda pandangan. Bisa jadi begitu, boleh saja sih. Atau dalam Islam juga kita meyakini bahwa yang disalib itu adalah bukan Nabi Isa, tetapi justru adalah muridnya yang berkhianat. Jadi kalau di sini ya, Yesus Kristus yang diyakini oleh orang Kristen dengan Nabi Isa yang diyakini oleh orang Islam itu berbeda. Ini bisa benar adanya juga kalau lihat dari keyakinan kita. Karena kalau di dalam Islam itu Nabi Isa nggak pernah disalib. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke atas. Dan justru yang disalib itu adalah muridnya yang berkhianat. Jadi yang diyakini oleh orang Kristen kan yang disalib itu adalah Nabi Isa atau Yesus Kristus, padahal bukan. Ini harus didiskusikan lebih dalam lagi ya. Itu perbedaan sudut pandang aja. Yang baru aja lah. Ini apa? Kitab Suci Injil ya. Tahun 2011. Yang menerbitkan Lembaga Alkitab Indonesia. LAI. Ada bisa zoom? Kurang jelas. Hah? Iya, Matius. Ini silsilah siapa? Isa Al-Masih. Jelas ya? Jelas. Dia memahaminya dari sisi teologi dan juga dari sisi perspektif. Jadi yang namanya nama orang itu adalah bisa paralel. Contoh misalnya, di sini ada tulisannya Petrus. Inggris nggak tahu Petrus. Inggris taunya Peter. Inggris taunya ada lagi nama James. Di sini namanya Yakobus. Sama nggak? Sama. Nanti ada lagi Matthew. Ini Matius. Nanti di sono di Inggris ada John. Di sini Yohanes. Tapi maksudnya sama kan? Begitu juga Yesus dengan Isa. Mengenai Yesus dan Isa itu hanya masalah transliterasi. Transliterasi artinya gini. Kalau di dalam bahasa Ibraninya Yesus itu adalah Yesua. Di dalam bahasa Aramaiknya itu Iso. Bahasa Arabnya Isa. Bahasa Yunaninya Isus. Bahasa Inggrisnya baru Jesus. Di Indonesia jadi Yesus. Di Cina apa? Yesu gitu. Jadi itu adalah transliterasi. Jadi kalau dia bilang Yesus dan Isa tidak. Oke, jadi kalau menurut Doni Tan memang perbedaan pengucapan bahasa saja.
tidak sama. Hanya karena perspektifnya yang berbeda, berarti dia tidak tahu yang namanya transliterasi. Dia harus belajar lagi dengan pendeta Ezra Soru. Pendeta Ezra Soru aja ngakui Isa, Yesus itu sama. Yang dimaksud sama apanya? Yang dimaksud sama adalah profilnya atau sosoknya. Kalau kisahnya atau perspektifnya memang berbeda. Di situ juga diceritakan bahwa kalau Isa di Islam itu lahir di bawah pohon kurma. Kalau di Kristen lahir di, dia sempat menyebut kandang domba. Kandang domba. Padahal di Perjanjian Baru, di seluruh Perjanjian Baru tidak ada cerita Yesus lahir di kandang domba. Hanya ada kata-kata Yesus ditaruh di palungan. Kalau palungan sama mereka dikonotasikan lahir di kandang domba. Padahal nggak ada kata-kata Yesus di sini lahir di kandang domba, nggak ada. Malah kalau yang di Lukas itu di penginapan. Jadi itu mungkin kurang literasi atau kurang belajar lah. Jadi di Bible-nya mereka sendiri, mereka juga pakai Isa Al-Masih. Jadi Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu adalah sosoknya sama, tetapi dipahami dan dikisahkan dengan sudut pandang yang berbeda. Kristen begini ceritanya, Yesus begini, Isa begini ceritanya. Itu kan nggak masalah. Namanya perspektif ya. Kan bisa aja begini. Ini ada sosok satu namanya Asep. Gue taunya Asep tuh begini. Nanti ada orang lain yang tahu Asep dengan perspektif yang berbeda. Ya kan nggak masalah. Orangnya sama. Nah gitu. Jadi itu hanya paralelisasi nama. Memang kalau nama memang seharusnya tidak diterjemahkan. Ya itu memang zaman dulu ya. Tapi kalau zaman sekarang, Asep ke Amerika ya akan tetap harus panggil Asep. Asep sedunia. Asep sedunia. Tapi apakah orang Amerika bisa ngomong seperti orang kita? Asep gitu. Susah. Asip gitu. Nah gitu gitu kan. Kalau saya sendiri ya di channel ini saya akan mungkin punya pandangan yang berbeda tentang keyakinan seseorang atau pembahasan tentang keyakinan seseorang. Kita boleh berpendapat sebebas-bebasnya, tapi jangan pernah mengusik pendapat atau keyakinan orang lain. Boleh berpendapat, tapi jangan mengusik keyakinan orang lain. Itu yang pertama poinnya. Yang kedua, sebenarnya yang kita ributkan itu apa? Ini kan hanya perspektif saja. Perspektif saja. Kalau dalam perjalanan kehidupan kita ini pengen mencari adanya kebenaran, adanya suatu kebenaran. Itu mungkin kita boleh membicarakannya dengan orang lain ya, tetapi bukan untuk disebarluaskan kepada orang lain. Contoh, saya ini belum yakin dengan agama A. Lalu saya akan mencari kebenarannya agama A ini sebenarnya apa? Lalu saya bertanya kepada seseorang yang ahli di bidangnya. Nah, silakan. Itu hak kita untuk bertanya kepada orang lain, hak kita untuk mencari suatu kebenaran. Tapi apabila ada sesuatu yang istilahnya mengganggu keyakinan orang lain, maka kita tidak diperbolehkan untuk menyebarluaskan kepada orang lain. Itu yang kedua. Nah, yang terakhir adalah masalah keyakinan ini adalah masalah keyakinan yang sangat private ya, sangat private. Di negara kita Indonesia ini, memang di identitas kita harus menyatakan atau mencantumkan apa keyakinan kita, apa agama kita. Tapi untuk masalah keyakinan pribadi, itu silakan masing-masing. Maksudnya masing-masing itu kita nggak perlu untuk memperdebatkan keyakinan kita kepada orang lain. Misalkan saya yakinnya agama Islam itu yang alirannya seperti ini, bukan yang seperti itu. Silahkan, yakini saja, amalkan ya. Jangan sampai kita memperdebatkan keyakinan Islam, keyakinan orang Islam yang punya pendapat yang lain. Jadi jangan diperbandingkan, Yang pertama tadi itu apa? Jangan melompat pagar ya. Terus yang kedua, jangan bikin kegaduhan. Yang ketiga, jangan diperbandingkan ya. Oke, itu saja video kali ini.